datang di Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Puspita, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan materi teori komunikasi mengenai manusia dan komunikasi. Di dalam materi mengenai manusia dan komunikasi, terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada aksioma komunikasi. Apa itu aksioma komunikasi? Aksioma komunikasi adalah suatu pernyataan tentang komunikasi yang diterima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum tanpa memerlukan proses pembuktian lagi. Jadi aksioma itu intinya adalah suatu kebenaran yang memang sudah benar tanpa perlu adanya proses pembuktian lagi. Misalkan warna hitam itu seperti ini, yang memang semua orang setuju bahwa hitam itu seperti ini. Dalam hal ini ada beberapa aksioma komunikasi yang perlu diketahui. Aksioma pertama, manusia pasti dalam hidupnya melakukan komunikasi. Pernyataan ini tentu sesuai dengan kehidupan manusia yang selama kehidupan itu tidak pernah terlepas dari kegiatan komunikasi. Bahkan sejak manusia bangun tidur sampai menjelang tidur lagi itu terdapat komunikasi. Entah itu komunikasi verbal atau non-verbal, tentu sudah termasuk ke dalam kegiatan komunikasi. Aksioma yang kedua yaitu setiap interaksi memiliki dimensi isi dan hubungan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap interaksi yang terjadi di dalamnya terdapat hubungan pihak-pihak terkait. Semakin erat atau semakin akrab hubungan yang terjalin, maka proses komunikasi akan berjalan lebih lancar dan feedbacknya pun akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Aksioma yang ketiga yaitu interaksi manusia terjadi karena adanya stimulus dan respon. Setiap interaksi pasti di dalamnya memerlukan respon atau stimulus. Misalkan seseorang berbicara dengan orang lain. Orang lain tersebut pasti memberikan respon. Entah itu diam atau sekedar menganggukkan kepala, itu sudah termasuk ke dalam respon. Maka dari itu interaksi pasti terjadi karena adanya stimulus dan respon. Aksioma keempat yaitu setiap interaksi menunjukkan proses pertukaran makna. Ketika seseorang berinteraksi, maka ada pesan yang disampaikan dan ada pula makna yang tersampaikan. Jadi di dalam interaksi tersebut, seseorang memperoleh makna dan seseorang memberikan makna. Maka dari itu terjadi pertukaran makna. Lalu aksioma yang kelima yaitu hubungan manusia terjadi secara dinamis dan komplementer. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinamis itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Begitu pula dengan hubungan antar sesama manusia. Kadang dekat, kadang jauh, kadang harmonis, kadang pula tidak harmonis. Dan hubungan manusia itu terjadi secara komplementer, yaitu saling melengkapi. Karena kan setiap interaksi yang terjadi manusia itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah tadi beberapa aksioma komunikasi yang perlu untuk kita ketahui. Subbab selanjutnya yaitu komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan politik. Dalam ketiga aspek ini tentu komunikasi sangat berperan. Misalkan dalam proses sosial. Dalam bersosialisasi, tentu manusia akan melakukan komunikasi agar proses sosial dapat terjadi. Kemudian, proses budaya. Budaya itu dihasilkan karena dari komunikasi-komunikasi yang telah terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian, aspek yang ketiga juga yaitu proses politik. Dalam dunia politik, tentu seseorang dapat
melakukan aktivitas politiknya dengan melakukan komunikasi. Misalkan berkampanye, itu kan di dalamnya pasti ada komunikasi yang dilakukan. Maka dari itu, komunikasi itu adalah sebuah proses untuk proses sosial, budaya, dan politik. Dalam ilmu komunikasi, komunikasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang pesannya itu disampaikan secara lisan atau tulisan. Melalui komunikasi ini diharapkan agar seseorang yang menerima pesan atau biasa disebut dengan komunikan dapat lebih memahami apa yang disampaikan, entah itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur karena komunikasinya disampaikannya tidak secara lisan atau tulisan, tetapi melalui isyarat, simbol, gestur, mimik wajah, intonasi suara, dan masih banyak lagi. Misalkan seseorang berbicara dengan nada tinggi, pasti seseorang yang mendengarkan orang tersebut tuh beranggapan bahwa dia sedang marah. Walaupun orang yang berbicara tersebut tidak bilang bahwa dirinya marah, tapi karena intonasi suaranya tinggi, itu dapat diartikan bahwa seseorang tersebut sedang marah atau emosi. Komunikasi nonverbal itu lebih merujuk kepada rasa peka. Jadi komunikasi nonverbal itu harus memang benar-benar dipahami. Karena komunikasi nonverbal itu perasaan yang disampaikannya itu tidak secara lisan atau tulisan, tetapi melalui kode-kode yang tadi saya sebutkan seperti itu. Tapi keuntungan atau kelebihan dari komunikasi nonverbal ini adalah respon atau feedback yang disampaikannya itu lebih jujur karena itu kan sesuai perasaan yang kita rasakan, seperti itu. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai komunikasi efektif. Menurut saya, komunikasi efektif itu terjadi ketika tidak ada salah paham di antara komunikator dan komunikan. Komunikan mampu mengerti atau memahami pesan yang disampaikan komunikator. Begitupun komunikator dapat menyampaikan pesan dengan baik agar komunikan dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Jadi komunikasi efektif itu penting sekali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam proses komunikasi, tentu ada hambatan-hambatan yang seringkali terjadi. Misalkan, komunikator tidak dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan, atau komunikan tidak dapat menerima pesan atau memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak terjadinya komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua itu, komunikasi terjadi pada situasi dan kondisi yang kurang tepat. Hal tersebut dapat memengaruhi keberhasilan komunikasi. Contohnya, misalkan seseorang sedang menyampaikan pesan, tapi dengan situasi yang sedang berisik atau bising, maka pesan yang terdengar pun tidak terdengar jelas oleh pendengar atau komunikan. Selanjutnya yaitu dalam hal media. Dalam menyampaikan pesan, tentu ada juga yang menyampaikannya lewat media. Ketika medianya bermasalah, maka pesan yang akan disampaikannya pun tidak dapat tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai manusia dan komunikasi. Lalu untuk kesimpulannya adalah komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebab tanpa komunikasi manusia tidak akan berkembang dan mengenal satu sama lain. Komunikasi pada dasarnya adalah proses pertukaran simbol yang mengandung makna. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Keduanya selalu digunakan dalam proses komunikasi. Kemudian, komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan efek yang sesuai dengan tujuan komunikasi itu sendiri.
dalam komunikasi pun seringkali terjadi hambatan-hambatan yang harus dihindari. Nah, selesai sudah pemaparan materi mengenai manusia dan komunikasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Sekian, saya Rika Puspita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.